Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ayat yang pertama mulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Dan ini adalah ayat yang sangat terkenal ketika COVID melanda. Jadi mantra ini bagi kebanyakan orang Kristen. Ya. Padahal seharusnya bukan hanya mengucapkan, menjadikan ini mantra, tetapi kita harus mengerti, kita harus mengalami. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Terjemahan lain mengatakan orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan kalimat ini, tinggal diam dalam tempat rahasia. Ketika kita mempunyai tempat rahasia, bukankah itu tidak akan kita beritahukan kepada orang yang tidak kita kenal akrab? Itu tidak akan kita beritahukan kepada orang yang tidak kita percayai. Bahkan atau apalagi diizinkan masuk, diizinkan tinggal. Ya. Itu hanya untuk orang-orang tertentu yang sangat dekat, yang sangat dipercaya. Dan di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, banyak orang itu fokusnya kepada ayat 3 dan selanjutnya. Perlindungan. Tetapi sebenarnya kuncinya itu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika kita sudah melakukan ayat pertama, ayat kedua, maka ayat selanjutnya itu akan otomatis kita alami. Itu akan menjadi bagian kita. Seringkali kita hanya mendeklarasikan ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah tinggal diam dalam tempat rahasia Allah itu? Tinggal di dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirat Tuhan di mana ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam hadirat Tuhan atau dilingkupi oleh hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan di atas gunung kemuliaan itu, mereka mengalami ketakutan. Ketakutan yang kudus. Ya. Di dalam hadirat kemuliaan Tuhan itu, mereka mendengar suara dari surga. Nah,
Apakah hal ini sudah dialami oleh kita? Tinggal dalam tempat rahasia Allah, atau sederhananya tinggal di dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Di mana kita akan mempunyai rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Kita mungkin gemetar bahkan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendengar suara Tuhan. Kita harus sampai dalam taraf yang seperti itu. Baru ayat yang ketiga dan selanjutnya itu akan kita alami. Apalagi nanti kalau sampai ke ayat yang ke-14. Yang dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Bayangkan hati kita melekat kepada Tuhan. Berarti hal yang lain sudah tidak bisa dapat bagian lagi hati kita. Tidak ada sesuatu pun yang menarik bagi kita selain Tuhan. Kalau sudah sampai ke dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kita seringkali yang kita lakukan walaupun kita berkata tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Tetapi sepertinya kan kita ini dalam praktiknya sepertinya kan keluar masuk kan. Sepertinya. Keluar masuk. Ya. Kalau ke gereja di dalam Kristus, kalau sudah di luar gereja keluar dari Kristus. Nanti ke gereja lagi, masuk lagi ke dalam Kristus. Nanti keluar dari gereja, keluar dari Kristus. Sepertinya seperti itu kehidupan banyak dari orang Kristen. Nah, mari kita perbarui komitmen kita. Di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan, orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Ketika kita berdoa di rumah, bisakah kita merasakan hadirat Tuhan? Kalau belum hadirat Tuhan, belum kita rasakan, jangan berhenti. Kalau sudah hadirat Tuhan dinyatakan, sudahkah itu sampai menimbulkan rasa takut yang kudus? Sudahkah hadirat Tuhan itu juga mengingatkan kita akan dosa kesalahan kita, kecerobohan kita? Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, bahkan perbuatan-perbuatan yang bagi orang kebanyakan dianggap biasa, itu bisa menjadi kesalahan loh. Dan di sanalah di dalam hadirat Tuhan itulah kita itu dikoreksi. Ingat Petrus, Yakobus dan Yohanes di gunung kemuliaan itu. Di dalam hadirat Tuhan hanya ketika awan kemuliaan melingkupi mereka, mereka bisa mendengar suara dari surga. Bayangkan orang Kristen yang tidak pernah merasakan dan tidak pernah tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Mereka mungkin menganggap aneh, apa kok mendengar suara Tuhan terus. Ya. Itu dianggap aneh. Bayangkan gereja yang tidak pernah ada hadirat Tuhan. Ibadah yang tidak pernah ada hadirat Tuhan. Secara otomatis Tuhan tidak akan berbicara. Karena hanya dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu berbicara. Hanya dalam hadirat Tuhan, Tuhan berbicara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencari sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu setiap waktu, setiap hari. Hanya itu kok yang paling dibutuhkan. Yang utama adalah mencari hadirat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Terus seperti itu. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Seringkali kita ini tidak mau mencari. Kita mau yang disuguhkan. Sudah jadi. Ya kan? Seringkali seperti itu. Kita menerima jadinya.
Tetapi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan tidak bisa seperti itu. Setiap kita, masing-masing pribadi kita harus mencari Tuhan sendiri. Harus mencari Tuhan. Harus mencari sampai ketemu Tuhan itu. Ya. Karena nantinya akan ada perbedaan ketika masalah demi masalah itu terjadi. Ya. Rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu karang. Ketika tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada badai, kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Bahkan mungkin kita berkata lebih enak bangun di atas pasir. Cepat jadi, lebih murah, harganya lebih murah kan. Daripada yang harus menggali, kemudian membangun di atas batu. Lebih lama, lebih mahal. Toh kalau difoto sama aja, sama bagus. Kalau difoto, kelihatannya. Tetapi ketika diperhadapkan pada masalah, banjir, badai, hujan, baru kelihatan bedanya. Bukan saja dikatakan rumah yang dibangun di atas pasir itu rusak, bukan itu saja. Tetapi kerusakannya sangat parah dikatakan. Tetapi yang dibangun di atas batu karang tidak rusak sama sekali, goyang pun tidak. Kalau yang dibangun di atas pasir bukan hanya rusak, lenyap. Lenyap. Oleh karena itu ada ayat Alkitab yang berkata, ketika aku melewati rumah orang fasik, maka orang fasik itu lenyap. Jadi mari kita lihat kondisi hati kita di akhir dari akhir zaman ini. Kita ini sedang membangun rumah di atas pasir atau sedang membangun rumah di atas batu karang. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan atau sekedar menerima suguhan yang sudah jadi? Ketika orang-orang Kristen di kota besar selalu mencari nubuatan, bahkan punya ratusan rekaman nubuatan, orang-orang itu ketika ditanya, sudahkah kalian berdoa 1 jam setiap hari? Dan mereka hanya senyum. Mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka mau menerima jadinya, menerima suguhan yang sudah jadi. Sangat mengerikan kalau seperti ini. Ya, sangat mengerikan. Orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Dan dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Berarti kan betah. Betah dalam hadirat Tuhan. Sehingga jangan heran Anda mendengar tokoh-tokoh ya Kristen, tokoh-tokoh Alkitab. Ketika sudah masuk dalam hadirat Tuhan, itu memakan waktu berjam-jam. Ketika Musa masuk dalam awan kemuliaan Tuhan, dikatakan dia masuk ke awan kemuliaan Tuhan 40 hari, 40 malam. Bahkan Musa lupa dengan makan, lupa minum. Di dalam hadirat Tuhan. Betah. Di sini dikatakan bermalam. Betah. Ya. Tetapi kalau engkau dalam mencari Tuhan tidak sampai bertemu atau dilingkupi hadirat kemuliaan Tuhan, engkau tidak bisa betah. Doa itu menjadi sesuatu yang begitu membosankan. Inginnya cepat-cepat selesai. Tetapi ketika engkau menemukan hadirat kemuliaan Tuhan, engkau akan tinggal di sana, engkau akan betah di sana, waktu akan berjalan dengan begitu cepatnya.
Jadi mari kita pikirkan sekarang, kehidupan kita itu bagaimana sekarang? Iman kerohanian kita itu bagaimana? Apakah kita sudah mencari Tuhan? Atau mungkin Anda mengatakan, alah apa, masih aman-aman saja. Nanti kalau sudah bencana datang kita cari Tuhan. Telat. Telat. Ya. Orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, perhatikan, pemazmur di sini berkata, dia sudah tinggal diam dalam tempat rahasia Tuhan, dia betah dalam hadirat Tuhan, baru kemudian dia mengatakan, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia mencari Tuhan sampai dilingkupi hadirat kemuliaan Tuhan. Baru ada pengakuan Allahku yang aku percayai. Karena itu nyata. Karena Allah nyata. Hadirat Tuhan nyata. Sehingga dengan mudahnya, dengan tegasnya, pemazmur mengatakan, Allahku yang kupercayai. Kalau Anda tidak mencari Tuhan sampai ketemu dengan wajah Tuhan, dengan hadirat Tuhan, Anda tidak bisa mengatakan tanpa keraguan. Ya. Anda tidak akan bisa mengatakan dengan tegas, Allahku yang aku percayai. Kita hanya mempunyai Allah yang kita tahu dari cerita. Wow, ini akan repot nantinya. Sedangkan kita bukan hanya mempunyai satu cerita tentang Allah. Kita juga mempunyai cerita-cerita yang lain. Kita mempunyai cerita dongeng apalagi kan. Tetapi pengakuan akan Allah kita yang kita percayai hanya bisa keluar dengan tulus, dengan tegas ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Carilah hadirat Tuhan, sungguh-sungguh carilah hadirat Tuhan. Mumpung bencana belum datang. Ya. Dan dikatakan, pemazmur mengerti bahwa hadirat Tuhan itu adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dikatakan. Hadirat Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Ya. Nah, kembali saya mau katakan, ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mempunyai pengalaman dengan hadirat Tuhan. Ini mau diceritakan bagaimanapun, orang-orang tidak akan bisa memahami kalau mereka belum sampai mengalami hadirat kemuliaan Tuhan itu. Ayat yang ketiga kemudian, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Nah, bayangkan ketika kita berbicara jerat penangkap burung. Burung kalau sudah kena jerat, itu tidak bisa lepas. Dia mau bergerak sekuat tenaga, mau berusaha sekuat tenaga, mau minta tolong kepada burung yang lain pun tidak bisa lepas. Artinya ini berbicara masalah yang kita hadapi, di mana kita tidak bisa melepaskan diri, orang-orang tidak bisa menolong kita juga. Hanya ketika Tuhan yang datang menolong kita, kita baru bisa terlepaskan.
Pak, mana ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nanti Anda akan ketemu. Pernahkah Anda membutuhkan misalnya uang? Dan kemudian Anda telepon sana sini kenalan baik Anda. Dan mereka semua berkata, tidak bisa, saya juga butuh. Bahkan keluarga terdekat pun. Itu namanya jerat penangkap burung. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita dan tidak mau menolong kita. Di mana kita sendiri pun tidak bisa melepaskan diri. Dan hanya Tuhan yang kita selalu cari. Di mana hadirat Tuhan dinyatakan kepada kita. Tuhan yang seperti itu yang akan datang menolong kita. Bukan hanya sekedar kita mendengar cerita tentang Tuhan. Tidak. Kalau kita sudah punya pengalaman tinggal dalam hadirat Tuhan, pada waktu masalah seberat apapun datang pada kita, pada waktu itu juga Tuhan datang untuk menolong kita. Tetapi kalau kita tidak membangun diri kita di ayat yang pertama dan yang kedua ini, ketika ayat yang ketiga terjadi, maka pertolongan Tuhan tidak akan nyata. Oleh karena itu pada waktu zaman COVID, sekalipun ini dibaca pagi, siang, malam, tetap aja mati mereka. Kenapa? Ayat pertama dan kedua mereka tidak lakukan sungguh-sungguh. Mereka langsung ingin ayat yang ketiga, ayat yang keempat dialami. Tidak bisa. Semuanya ada urutan-urutannya, tahap-tahapnya. Ketika kita sudah dipercaya Tuhan untuk tinggal dalam tempat rahasianya. Ketika kita betah tinggal bermalam di dalam hadirat Tuhan. Baru ketika ada jerat penangkap burung itu mau menjerat kita, Tuhan akan melepaskan. Dikatakan di sini, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan. Tuh. Bukan hanya Tuhanlah yang akan melepaskan, tetapi kata sungguh. Itu penekanannya. Ya. Dari penyakit sampar yang busuk. Kalau penyakit sampar menurut ilmu kedokteran sekarang ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus tikus kelinci yang menyebar dengan cepat. Tetapi kalau sampar menurut versi Alkitab adalah suatu penyakit yang terjadi karena dosa-dosa manusia sehingga Tuhan menghakimi dengan penyakit sampar ini. Dan ini akan menjadi seperti bencana atau seperti wabah yang tiba-tiba satu desa gitu. Ya, itu sampar. Ya. Nah, di sini dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Lah, itu kan hebat. Sehingga nanti Anda akan ketemu. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi kembali syaratnya adalah kita betah dalam hadirat Tuhan. Kita menjadi takut kepada Tuhan, hormat akan Tuhan. Kita sering mendengar suara Tuhan dari hadirat Tuhan itu. Baru ketika penyakit sampar karena dosa itu terjadi di sekeliling kita, itu tidak akan kena. Ya. Tuhan yang akan melepaskan kita, dikatakan. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Perhatikan di sini. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Ini berbicara hadirat Tuhan kembali. Hadirat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Di bawah sayapnya ini berbicara hadirat Tuhan. Engkau akan berlindung.
hadirat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Ya. Ketika hadirat Tuhan memenuhi rumah kita, ada sukacita. Berkat-berkat mengalir. Ya. Coba balik. Ketika jimat, kuasa jahat yang ada di rumah kita. Kita menjadi mudah tersinggung, mudah marah. Anggota keluarga satu dengan yang lain saling teriak. Ya. Itu yang terjadi. Itu sama berbicara tentang hadirat. Hadirat Tuhan ataukah hadirat setan? Ya. Hadirat Tuhan akan membuat ruangan menjadi terang. Hadirat setan, lampu mau ditambahi wattnya pun tetap aja redup. Ya. Tetap redup. Itu rumah akan baunya tidak sedap, sepertinya lembab. Itu dipenuhi dengan hadirat setan. Kalau Anda berdoa, bukannya hadirat Tuhan, sepertinya kok ada bayangan ya di belakang saya. Kalau Anda berjalan mungkin di gang, di lorong rumah Anda mungkin berkata, loh siapa ngikuti? Tidak ada. Tapi ketika jalan lagi kok seperti ada yang ngikuti lagi. Ini berbicara hadirat. Tetapi bukan hadirat Tuhan. Ini kehadiran setan yang menyertai kita. Dan dampaknya engkau akan suka tengkar, suka marah. Ya, usaha gagal terus. Ya, sakit-sakitan. Ya. Jadi mari kita perhatikan di sini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya. Bahwa hadirat Tuhan yang kita cari dan itu datang pada kita dalam saat teduh. Setelah itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Hadirat Tuhan ini akan terus menyertai kita, menjadi tempat perlindungan kita. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, perisai itu berbicara perisai iman. Dan bandingkan di sini kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan ini berbicara apa? Kesetiaan Tuhan itu berbicara dia berfirman, dia genapi. Dia berjanji, dia tepati. Itu berbicara kesetiaan Tuhan. Jadi firman Tuhan berbicara kesetiaan Tuhan yang akan digenapi. Di sini dikatakan kesetiaannya firman Tuhan itu adalah perisai dan pagar tembok. Bahwa kita mempunyai janji firman Tuhan dan Tuhan yang setia pasti akan menepati. Hal itulah yang menjadi perisai kita, tempat perlindungan kita, pagar tembok kita. Bahkan ingat hadirat Tuhan yang akan mendatangkan pengurapan. Karena di dalam Alkitab dikatakan perisai Saul tidak diurapi dengan minyak. Bahwa perisai itu di zaman Alkitab harus diolesi minyak. Supaya panah, tombak yang apapun itu akan meleset. Tetapi kalau tidak diurapi minyak, maka itu akan bisa tembus juga. Ya. Jadi lihat, iman harus dibungkus oleh hadirat Tuhan yang kita cari setiap waktu. Baru itu akan menjadi tempat di mana kita merasa aman. Itu akan menjadi perisai kita. Perisai yang bisa dipercayai. Iman tanpa pengurapan kaku. Kalau hal-hal yang kecil mungkin tidak tembus, tetapi hal-hal yang besar tembus, hancur itu perisai. Perisai harus diurapi juga. Artinya, apa yang kita percayai dalam firman Tuhan ini, itu harus direndam dalam hadirat Tuhan senantiasa. Berapa banyak orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang fasih firman Tuhan.
Ibrani. Ya, kitab Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sebagainya. Tetapi karena firman ini tidak direndam dalam hadirat Tuhan berjam-jam setiap hari. Dan kebanyakan orang yang pintar seperti itu, kebanyakan tidak punya jam doa yang kuat. Tidak jarang yang berdoa 1 jam. Sehingga lihat, iman yang mereka punya tidak diurapi minyak. Sehingga tidak ada kuasa kesembuhan, tidak ada kuasa mujizat, tidak ada kuasa terobosan yang terjadi. Mereka hanya bisa mengatakan percaya, mereka bisa mengajarkan dengan baik. Tetapi tidak ada terobosan dalam pengajarannya itu. Artinya orang yang mendengarkan tidak mengalami. Kita mengkhotbahkan Tuhan yang menyembuhkan dan masih menyembuhkan sampai sekarang. Tetapi yang sakit tetap sakit. Kita mengkhotbahkan tentang Allah yang memberikan kelimpahan, tetapi yang mendengarkan tetap kekurangan. Kenapa? Karena imannya tidak diolesi dengan minyak. Imannya tidak direndam dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak cukup firman. Engkau harus juga berendam dalam hadirat Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, sebab kejahatan biasanya terjadi di waktu malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bisakah ini juga berarti santet? Oh bisa. Panah yang terbang di waktu siang. Ya. Dan kemudian bunyi jentar. Ya kan? Dan di sini dikatakan ketika engkau terus berendam dalam hadirat Tuhan, engkau tidak perlu takut dengan semua itu. Kedahsyatan malam, berbagai hal, kejahatan, serangan, roh-roh jahat, sihir segala macam, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Saya tidak mengatakan tidak perlu percaya loh ya, karena itu ada. Itu ada, tetapi kita tidak perlu takut. Tetapi kalau kita tidak berendam dalam hadirat Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang saya tahu bahkan yang kena santet. Seakan-akan firman Tuhan itu tidak terbukti. Firman Tuhan mengatakan tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadapmu. Tetapi kok banyak orang Kristen yang kena santet. Karena mereka tidak berlindung dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak betah. Dalam ibadah penyembahan bisa sampai 1/4 jam. Itu jarang ditemui loh. Kalau Anda beribadah di gereja-gereja di kota-kota besar, Anda akan menyanyi, kemudian lagu penyembahan dan kemudian masuk penyembahan, setengah menit mungkin, 1 menit, 2 menit, selesai sudah. Kembali nyanyi lagi. Seperti itu. Tidak betah dalam hadirat Tuhan. Maunya nyanyi terus. Bahkan sampai dalam taraf. Nyanyiannya ditambah, firmannya dikurangi. Ya, sampai dalam taraf seperti itu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Berarti ada perang. Nah, bayangkan ketika perang terjadi, penyakit juga itu akan timbul.
Apalagi sekarang zamannya perang nuklir. Itu bayangkan radiasinya akan menimbulkan, akan menyebarkan penyakit. Tetapi terhadap ini pun dikatakan tidak perlu takut. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Allahku yang aku percayai, kata pemazmur. Pak, COVID-nya kan sudah, tenang, pasti akan ada lagi. Ya kan? Lalu sekarang kan ada perjanjian, mau ada penyakit aja ada perjanjian kok. Tanda tangan kan? Nanti yang punya virusnya kemudian cari negara yang bisa dijadikan percobaan, yang punya virus nanti nyumbang ke negara itu, ya kan? Loh itu, ini memang zaman akhir dari akhir zaman itu aneh-aneh. Penyakit aja ditawarkan, ya kan? Percayalah bahwa COVID bukan yang terakhir. Pasti akan ada lagi. Pasti akan ada lagi. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Sudah penyakit sampar yang merupakan wabah menjalar dengan cepat. Di sini digambarkan berjalan di dalam gelap lagi. Tidak ketahuan, tidak jelas, tiba-tiba kena. Kan gitu. Ya. Terhadap penyakit menular yang mengamuk. Penyakit menularnya mengamuk. Tidak usah ngamuk aja itu sudah menakutkan namanya penyakit menular kan. Ini ngamuk lagi, pakai acara ngamuk loh. Ya, Anda bayangkan itu. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Karena penyakit ini. Karena penyakit menular. Karena panah di waktu siang, karena kedahsyatan di waktu malam. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan kita harus percaya karena sudah ada bukti. Zaman bangsa Israel ada di Mesir. Seluruh Mesir mengalami tulah. Kecuali satu daerah, yaitu daerah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal di sana. Itu kan menggambarkan bahwa Goshen dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Sehingga ada perbedaan. Nah di sini pun sama. Akan tiba waktunya, di sini dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ketika Nagasaki, Hiroshima itu dibom atom. Walaupun tidak ada yang menjelaskan, mengabarkan dengan heboh. Tetapi sebenarnya ada seseorang yang memfoto bahwa di tengah-tengah kehancuran semua hancur. Ada seorang anak yang berdiri dan tidak kekurangan apapun juga. Dan dikatakan bahwa anak itu adalah orang Kristen yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Sudah ada bukti. Bangsa Israel ketika di Mesir sudah terbukti seluruh Mesir mengalami tulah. Goshen sama sekali. Tidak ada satu tulah pun yang menyentuh daerah Goshen. Karena di sanalah umat Allah berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalau itu pernah terjadi, saya selalu suka ini. Tuhan tidak pernah lupa caranya untuk melindungi kita juga. Dia bisa melindungi di zaman dulu, dia juga bisa melindungi di zaman kita. Pak, tapi ini nuklir. Tetap nuklir pun itu ada dalam kuasa Tuhan. Nuklir sehebat apapun tidak bisa menggoncangkan surga kok. Nuklir sehebat apapun tidak bisa tembus dalam hadirat Tuhan.
tidak akan bawa pengaruh kepada hadirat Tuhan. Oleh karena itu carilah Tuhan sampai hadirat Tuhan dinyatakan kepada kita. Sampai hadirat Tuhan turun melingkupi kita. Sampai kita mendengar suara yang keluar dari hadirat Tuhan itu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bahwa semua itu hanya akan mengenai orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang mengerti firman tapi tidak melakukan firman. Orang yang tidak melakukan firman itu disebut orang fasik. Kristen kalau tidak melakukan firman termasuk orang fasik. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Jangan lupa HP-nya nanti kalau itu terjadi. Ya, difoto. Jangan hanya makanan saja yang difoto. Ya. Ya kan lebih baik kita yang foto kan lebih enak kan daripada kita yang difoto. Ya. Mengerti kan maksud saya kan? Daripada kita yang difoto lebih baik kita yang foto. Sebab Tuhan, nah di sini mengapa kita tidak mengalami itu? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Lihat di sini, Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita loh yang menentukan, kita yang mencari Tuhan. Kita yang menentukan, yang membuat Tuhan dikatakan menjadi tempat perteduhan. Yang maha tinggi telah kau buat, kita buat tempat perteduhan kita. Jadi itu atas inisiatif kita mencari Tuhan, minta perlindungan Tuhan, mempercayai Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Itu inisiatif kita. Tuhan tidak pernah paksa kita untuk menjadikan dia tempat perlindungan. Kita yang harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka, bayangkan malapetaka, ini kan bukan hanya kecelakaan kecil-kecilan. Bahasanya malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah. Nah, tulah itu bukan penyakit yang hanya terjadi untuk satu orang. Itu bukan penyakit yang alami. Tulah disebut tulah. Itu bukan alami. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pelayanan para malaikat ketika kita itu selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Tidak mungkin hadirat Tuhan, di dekat hadirat Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, tidak mungkin tidak ada malaikat. Pasti ada malaikat. Ya. Bahkan kitab Ibrani pun berkata bahwa malaikat-malaikat itu Tuhan utus untuk menjaga dan melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melayani kita. Sekali-sekali minta dong kepada Tuhan. Tuhan tunjukkanlah, buka mataku. Supaya bisa melihat malaikat-malaikatmu yang kau utus kepadaku. Sekali-kali minta dong ke Tuhan. Karena itu sangat nyata, di sini dikatakan. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Di segala jalanmu, dimanapun engkau berada.
sadar atau tidak sadar, ada malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga kita. Bukan hanya menjaga, melayani kita dikatakan di dalam kitab Ibrani. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak terluka. Malaikat-malaikat diutus untuk menjaga kita. Bahkan di sini dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berbicara tentang otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengatasi kuasa-kuasa roh-roh jahat. Ya. Atau kuasa-kuasa di balik segala bencana penyakit yang menyerang kita. Tuhan memberikan otoritas kepada kita, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow. Bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sedemikian besarnya. Bagaimana otoritas itu didapatkan? Ketika kita mencari Tuhan. Ketika Tuhan mempercayai kita. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita betah dalam hadirat Tuhan. Sidang jemaat, bukan hanya untuk pendeta saya mau katakan. Bahkan untuk saat ini, untuk zaman-zaman seperti sekarang ini. Sepertinya kok doa 1 jam kok kurang. Sepertinya kurang doa 1 jam. Engkau harus menambahi jam-jam doamu. Kenapa? Karena hal-hal yang sangat mengerikan akan segera datang. Engkau harus berlindung kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ini sangat penting. Ingat janji-janji ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Itu hanya terjadi kalau ayat yang pertama, ayat yang kedua kita sudah lakukan, kita sudah alami. Ya. Tidak cukup hanya dibaca ayat ini, tetapi engkau harus sungguh-sungguh tinggal diam dalam tempat rahasia Allah. Tinggal dalam hadirat Tuhan, dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Kemanapun juga hadirat Tuhan menyertai kita. Sehingga pelayanan para malaikat juga dilepaskan. Mujizat terjadi, terobosan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Cari Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya sudah banyak sekali berkhotbah. Sebentar lagi saya mau berangkat juga ke Surabaya, ke Batam untuk ikut seminar. Tenang, ada yang bayari makanya berangkat. Jadi saya sampai hari Kamis saya mengikuti seminar. Pagi sampai sore, malam kemudian juga sampai tengah malam. Saya tertarik karena hamba Tuhan yang saya suka baca bukunya, Bill Hamon, seorang hamba Tuhan, seorang nabi senior. Itu akan jadi pembicaranya, salah satu pembicara utamanya. Siapa tahu dia sudah tua, impartasi urapannya saya terima kan. Tetapi perhatikan, saya pun melakukan itu karena untuk persiapan. Ini akhir zaman. Tidak mudah. Pak, untuk apa ke Batam jauh-jauh? Enggak apa-apa, siapa tahu dapat pengurapan baru. Ya. Jadi mari sidang jemaat cari Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan kalau ada yang perlu kita korbankan, korbankan, cari Tuhan. Karena apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tambahkan jam-jam doamu. Jadilah orang yang bersemangat dalam beribadah. Jangan puas hanya seminggu sekali. Mungkin Anda bosan mendengarkan apa yang saya katakan. Tetapi saya akan menguatkan diri saya untuk terus mengucapkan itu.
Karena satu saat saya percaya bencana demi bencana akan datang. Selagi ada kesempatan untuk beribadah, gunakanlah. Orang-orang Kristen di Cina dahulu tidak pernah menyangka bahwa kemudian kekristenan ditutup. Mereka santai. Dan ketika kemudian komunis berkuasa, mereka kaget. Hanya orang yang siap saja yang tetap kuat. Tetapi yang tidak kuat, yang tidak mempersiapkan diri, mereka menyangkal iman. Oleh karena itu kita pun di sini secara transparan, hal-hal yang akan datang, kesusahan demi kesusahan, itu sudah nyata kok, pasti datang. Mari persiapkan diri kita, rajin beribadah, tambahkan jam-jam doa, pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga iman kita disempurnakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.